Nah, ketika mau sholat berjamaah aku dan kakak sepupuku ini tiba-tiba dia bilang, "Loh, adiknya si Ferdi apa di sini?" "Loh, aku nggak tahu, Mas." "Emang kenapa?" "Tadi aku lihat di samping kamar mandi ada tempat cucian piring, ada seorang perempuan. Dia sedang nyuci piring di situ. Tapi aku nggak berani menyapa karena aku ini nggak kenal sama adiknya si Ferdi. Aku cuma tahu kalau Ferdi ini punya adik perempuan." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jalan Hidup AR5, channel yang membahas tentang kisah-kisah mistis, horor dengan basic semua kisah nyata. Cerita kali ini diceritakan oleh dua orang sahabatku bernama Rufin dan Ferdi. Mereka tinggal di kota Mojokerto, tapi di bagian pinggiran. Nah, mungkin aku sempat kaget dengan keadaan apa yang dialami oleh sahabatku bernama Ferdi ini. Jadi sebenarnya Ferdi ini dia dari keluarga berkecukupan. Nah, dia ini menceritakan tentang sebuah tempat yang pernah dia tinggali, bahkan aku ini beberapa kali nginap di tempat itu. Hanya sebuah bangunan berlantai satu tapi cukup luas tepat di pinggir jalan. Bangunan itu terdiri dari dua sisi. Sisi sebelah kiri ini digunakan untuk sebuah minimarket. Sedangkan sisi sebelah kanan ini merupakan tempat yang luas, tengahnya ini kosong. Dan ada dua kamar yang cukup luas. Kalau malam depannya ini atau terasnya digunakan oleh Ferdi membuka sebuah angkringan. Itu yang aku ketahui sekitar 3 tahun yang lalu. Tapi siapa tahu jalan hidup manusia masing-masing. Ternyata Ferdi yang aku kenal dulu, dia ini anak boleh dibilang dari keluarga orang kaya. Tapi semua itu sudah berbalik menjadi keadaan yang cukup memprihatinkan karena orang tuanya ini mengalami sedikit kebangkrutan. Bahkan beberapa aset yang dimiliki oleh keluarganya ini terpaksa harus dijual. Sekarang Ferdi tinggal di salah satu kota di Jawa Barat. Nah, cerita ini diceritakan awalnya oleh teman kami bernama Rufin. Nah, Rufin ini termasuk sahabat dari si Ferdi karena mereka ini tinggal satu kampung. Jadi Rufin ini sangat mengenal karakter Ferdi. Kalau aku belum terlalu mengenal karena kita dulu dekat itu gara-gara ada sedikit usaha bersama. Aku masih ingat ketika Ferdi ini rutin memesan beberapa jenis buah, apalagi termasuk jenis buah durian seperti salak. Sempat juga aku mengirim nanas, buah nanas. Nah, ketika aku mengirim ke tempat Ferdi untuk dijual kembali, aku ini sempat nginep di tempat itu. Tempatnya ini sangat ramai kalau malam hari karena di depannya ini dibuka angkringan. Di situ Ferdi ini anak yang kalau dibilang sangat asik, jadi temannya itu banyak. Nah, dia kemudian menceritakan tentang detail tempat itu. Tempat yang menurutku sangat bagus apalagi untuk usaha karena tepat di pinggir jalan. Tapi dari itu semua ternyata tempat itu menyimpan cerita yang cukup mistis. Banyak kejadian yang diceritakan oleh Ferdi, Rufin, dan beberapa teman yang lain. Nah, menurut cerita dari si Ferdi, tempat itu adalah milik dari adik neneknya si Ferdi. Sebut saja namanya Mbah Imah. Mbah Imah ini tinggal seorang diri. Beliau tidak mempunyai suami karena entah sudah meninggal atau bercerai. Ferdi tidak menjelaskannya. Dan beliau ini tidak punya anak. Nah, di masa tuanya Mbah Imah ini hanya punya satu saudara, yaitu keponakannya, namanya Pak Burhan. Pak Burhan ini adalah ayah kandung dari si Ferdi. Nah, karena sudah cukup tua, beliau ini sakit-sakitan, jadi yang merawat adalah Pak Burhan. Nah, rumah Pak Burhan dan Mbah Imah ini
itu berbeda desa. Jadi ketika sudah tua akhirnya Mbak Imah ini tinggal bersama Pak Burhan. Sedangkan Mbak Imah ini cukup memiliki banyak harta termasuk rumah dan beberapa petak tanah. Semua itu diserahkan kepada keponakannya. Nah, karena rumahnya ini berada di pinggir jalan, akhirnya Pak Burhan yang waktu itu memiliki banyak modal dan usaha akhirnya merenovasi rumah dari Mbak Imah itu. Ketika direnovasi, rumah itu merupakan bangunan kuno. Walaupun tempat itu tepat di pinggir jalan, tapi masih merupakan bentuk rumah dengan model lama, masih dengan papan kayu, dan semua perabotannya ini berasal dari kayu jati. Pada waktu direnovasi, menurut si Ferdi, ketika dibongkar, mereka sempat mengalami kesulitan ketika memindahkan beberapa perabotan, termasuk ada sebuah lemari kuno yang sebenarnya waktu itu secara naluri, secara akal, kalau dipindahkan dengan diangkat 4 atau 3 orang saja kuat. Tapi lemari itu sangat terasa berat sekali. Bahkan untuk memindahkannya membutuhkan lebih dari 10 orang menurut Ferdi. Kejadian itu diikuti dengan ada sebuah bentuk benda tepat berada di tengah rumah itu. Nah, menurut Ferdi dan Rufin waktu itu yang sengaja ikut membantu, benda itu seperti bentuk nisan kecil berwarna putih dan dibungkus kain putih. Ketika Ferdi ini bertanya kepada Pak Burhan, "Ini kok seperti kuburan, Pak? Apa Bapak enggak tanya kepada nenek saja?" Tapi Pak Burhan bilang enggak usah, sudah pindah saja, bongkar saja kita ratakan. Kemudian tempat itu pun diratakan, cuma nisannya itu dipindah. Kemudian bahkan nisan kecil itu dibuang bersama puing-puing bangunan itu. Mungkin semua itu berawal dari sini. Jadi menurut Rufin yang memang tinggalnya di tempat itu, dia ini sangat mengenal sekali Mbah Imah. Mbah Imah ini orangnya ini menurut Rufin dan beberapa temannya ini orangnya judes. Jadi ketika dia ini disapa orang, dia ini jarang menjawab. Dan kepada tetangga-tetangganya Mbah Imah ini beliau jarang sekali bergaul. Tapi kalau ada keperluan, beliau ini sering meminta tolong, dan orang yang dimintai ini seolah-olah sedikit dipaksa dan harus mau. Nah, ada perasaan jengkel dari beberapa orang tetangganya menurut Rufin. Tapi Mbah Imah ini sesekali waktu beliau ini menjadi seperti orang yang baik sekali. Dia ini sering pada momen tertentu memanggil anak-anak kecil yang ada di sekitarnya dan membagikan uang. Dan menurut Rufin, uangnya itu cukup banyak untuk ukuran anak kecil. Tapi nanti di lain waktu ketika Mbah Imah ini disapa oleh anak kecil, beliau ini sering marah-marah. Ada sebuah kejadian yang menurut Rufin dan ibunya si Rufin ini merupakan sebuah kejanggalan. Nah, Mbah Imah ini kesehariannya hanya pergi ke kebun yang jauh dari rumahnya, dan beliau ini selalu berjalan kaki. Tapi ketika beliau ini berjalan kaki, tangannya itu, dua tangannya selalu berada di punggungnya, seperti seolah-olah menggendong sesuatu. Ada sedikit kabar angin dari beberapa warga, kalau ada orang yang berjalan seperti itu, berarti orang ini memiliki peliharaan tuyul. Jadi dia ini seperti menggendong tuyul. Nah, itu pernah dibuktikan oleh si Rufin dan adiknya. Jadi ketika mereka ini masih kecil, karena jengkel dengan Mbah Imah, si Rufin dan adiknya ini mengolok-olok Mbah Imah yang sedang berjalan. Dan mereka itu melakukannya dari belakang, seperti sambil mau memukul atau mengejek dengan suara lirih. Padahal mereka ini yakin Mbah Imah ini tidak mendengar suara mereka karena jaraknya tak terlalu dekat. Dan Mbah Imah ini berjalan menunduk menghadap ke depan.
Tapi ketika Rufin dan adiknya ini melakukan hal seperti itu, Mbah Ima ini langsung menoleh ke belakang. Nah, di saat itu beliau ini langsung marah-marah kepada si Rufin dan adiknya. Kejadian itu bukan hanya dilakukan Rufin satu kali, bahkan temannya pun pernah melakukan hal yang sama. Jadi seolah-olah ketika Mbah Ima ini diejek atau diolok-olok dari belakang, walaupun orangnya ini tidak melihat, sepertinya beliau ini ada yang memberitahu. Nah, kejadian itu diceritakan Rufin kepada ibunya. Kemudian ibunya ini bilang ke Rufin, kamu gak usah gangguin Mbah Imah Tole. Mbah Imah itu punya peliharaan. Jadi dia ini kalau kamu olok-olok, Mbah Imahnya gak tahu tapi peliharaannya tahu. Nah, karena kejadian-kejadian sebelumnya semua itu dihubungkan oleh Rufin dan Ferdi ini tentang kuburan yang berada di dalam rumahnya ini. Nah, itu yang menjadikan mungkin tempat yang dibikin usaha menjadi minimarket dan tempat nongkrong si Ferdi dan teman-temannya ini ada sedikit angker. Bahkan beberapa cerita mistis terjadi di tempat itu. Walaupun sebenarnya Ferdi ini tidak mau menghubungkan tentang kebangkrutan usaha dari keluarganya dengan rumah itu ataupun dengan semua peninggalan Mbah Ima yang digunakan untuk modal, yang akhirnya bahkan menurut keluarga si Ferdi semua harta dari Mbah Ima ini yang digunakan modal akhirnya menyeret apa yang sudah dimiliki oleh keluarga Pak Burhan sehingga mereka ini bangkrut. Menurut Ferdi semua mungkin sudah menjadi jalan hidup, jadi dia dan keluarganya sudah menerima itu semua dan berharap keadaan ini membaik dengan usaha-usaha baru di tempat lain. Tapi dari itu semua, tentang bahas sisi mistis tentang semua peninggalan dari Mbah Imah termasuk rumah itu diceritakan oleh Ferdi dan Rufin. Ada sebuah kejadian aneh yang pernah aku alami dan kakak sepupuku di tempat itu. Semua itu sebenarnya sudah tidak pernah aku ingat lagi, tapi karena itu ditambah dengan ceritanya si Rufin, jadi aku sedikit menyambungkan dengan hal itu. Pada suatu hari, aku ingat waktu itu malam minggu. Jadi Ferdi ini pesan beberapa puluh buah durian yang kebetulan di tempatku sedang panen raya. Jadi aku membeli dari beberapa petani dan aku kirimkan ke tempatnya si Ferdi ini. Karena barangnya cukup banyak, apalagi aku hanya menggunakan sepeda motor, aku mengajak saudara sepupuku. Jadi kita berdua berangkat. Waktu itu memang sudah keadaan sore hari. Sekitar 4:30 aku berangkat ke tempatnya si Ferdi. Perjalanan dengan membawa barang berupa buah itu jadi membuat perjalanan ini agak sedikit lama. Biasanya aku hanya 1 jam sampai, karena pada waktu itu bawaannya sedikit berat dan kita ini saling menunggu karena menggunakan dua sepeda motor. Jadi hampir 2 jam. Nah, sampai di tempatnya si Ferdi ini sudah habis maghrib. Setelah aku membongkar dan menyortir beberapa buah durian untuk dibagi-bagi oleh Ferdi dan temannya. Jadi waktu itu hampir jam 8 kita baru selesai. Sedangkan angkringan di depannya tempat tinggalnya si Ferdi ini sudah mulai ramai. Kami memutuskan untuk santai sejenak di tempat itu. Apalagi banyak teman-teman dari tempat lain yang memang sebelumnya aku kenal, mereka juga ada di situ. Nah, akhirnya aku pun dipaksa oleh si Ferdi ini untuk menginap. Nah, karena minimarketnya ini yang dikelola oleh adiknya Ferdi bernama Mbak Emi, ini hanya beroperasi sekitar jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Setelah itu dibuka angkringan, jadi tempat yang buka itu hanya sisi sebelah kanan. Nah, di situ memang karena Ferdi ini belum menikah. Jadi di situ kalau malam itu digunakan untuk tempat nongkrong dan beberapa anak-anak itu sering nginap di tempat itu. Angkringannya si Ferdi ini selalu tutup sebelum jam 12 malam karena itu merupakan perintah dari Pak Burhan. Jadi nggak boleh sampai pagi karena nanti takut tempat itu nggak pernah sepi. Karena menurut Pak Burhan biar setelah jam 12 malam tempat itu
buat benar-benar istirahat, bukan hanya buat tempat bekerja. Beberapa orang selalu menginap di situ untuk menemani si Ferdi. Nah, di ruang tengah yang cukup luas itu ditatai ada sedikit beberapa meja kursi yang berada di pinggir. Tengahnya ini digelar sebuah karpet yang cukup luas. Di situ biasanya buat anak-anak ini ngobrol santai, ngerokok sambil bercanda. Sedangkan ada 2 kamar yang cukup besar, tapi itu pun jarang ditiduri oleh Ferdi. Di belakangnya ini ada sebuah dapur. Dapurnya ini luas dan di sampingnya ada kamar mandi. Sedangkan ada tangga ke bawah, ada ruangan di bawah tanah yang berada di paling belakang. Dan di situ ada tempat beberapa barang-barang yang jarang digunakan. Nah, di pojok sebelah kiri di samping dapur ada sebuah ruangan. Di situ digunakan untuk sholat. Nah, ketika aku ngobrol bersama Ferdi dan saudara sepupuku dan masih ada 2 orang lagi di tempat itu, pada waktu itu sudah hampir jam 1. Aku masih ingat dengan jelas. Kemudian aku izin untuk istirahat karena besoknya kita harus balik pulang lagi. Tapi tiba-tiba si Ferdi ini bilang, "Kamu jangan tidur di sini. Kamu tidur saja di belakang. Di sana di tempat sholat kamu tidur di sana." Nah, sebenarnya aku ini sempat menolak, tapi Ferdi terus memaksa. Entah kenapa pada waktu itu aku dan saudaraku harus tidur di tempat buat sholat. Nah, sedangkan 2 temannya itu dibiarkan di tempat itu. Dan baru aku sadari kalau tempat buat tidur anak-anak atau ngobrol itu adalah tempat dimana dulu itu ada bekas kuburannya. Nah, itu baru aku sadari kemarin. Pada waktu itu akhirnya aku tidur bertiga, aku, Ferdi, dan kakak sepupuku. Ketika mau subuh, mungkin waktu itu baru saja azan subuh, aku ini sedikit bangun, tapi belum sepenuhnya. Aku melihat kakak sepupuku ini, dia ini sudah berdiri dan dia ini menuju ke kamar mandi. Di situ aku tahu dia mau wudhu untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, ketika dia baru selesai kembali, aku pun dibangunkan untuk mengambil wudhu. Sedangkan waktu itu si Ferdi ini sudah tidak ada, mungkin dia pindah ke depan. Nah, ketika mau sholat berjamaah, aku dan kakak sepupuku ini tiba-tiba dia bilang, "Loh, adiknya si Ferdi apa di sini?" "Loh, aku nggak tahu, Mas. Emang kenapa?" "Tadi aku lihat di samping kamar mandi ada tempat cucian piring, ada seorang perempuan, dia sedang nyuci piring di situ. Tapi aku nggak berani menyapa karena aku ini nggak kenal sama adiknya si Ferdi. Aku cuma tahu kalau Ferdi ini punya adik perempuan." Nah, waktu itu sebenarnya aku mau mengecek, padahal aku ngerasa kalau ketika aku ambil wudhu tidak ada siapapun di situ. Pada akhirnya aku sudah tidak memikirkan tentang kejadian itu. Akhirnya kita sholat. Nah, setelah sholat kita bangun, kemudian sedikit jalan-jalan di luaran tempat itu karena suasananya ini sangat sejuk sekali kalau pagi hari. Aku sempat lupa dengan keadaan itu dan tidak menanyakan pada Ferdi. Tapi ketika kami mau pulang sekitar jam 8 pagi, aku ini melihat Mbak Emi ini baru saja datang bersama dengan suaminya. Mereka menggunakan mobil dan mereka ini baru saja membuka sebuah pintu yang akan digunakan untuk minimarket itu. Jadi yang mengelola ini karena Mbak Emi, jadi dia setiap pagi itu membuka pintu itu. Dan waktu itu aku baru sadar kalau Mbak Emi ini menyapa aku. "Loh, kamu nginep sini kah? Aku kira tadi malam pulang. Jadi nggak aku suruh mampir ke sana." Dan waktu itu aku baru sadar kalau sebenarnya yang dilihat kakak sepupuku itu bukan si Mbak Emi ini. Dan entah itu siapa, akan ada kelanjutannya di cerita berikutnya tentang tempat ini yang sudah beberapa kali terjadi penampakan. Dan itu diceritakan oleh Ferdi dan si Rufin secara detail kemarin malam. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini.
Jika teman-teman suka, tekan tombol like. Jika tidak suka, tekan tombol dislike. Itu pun kalau tega. Komen ya, kasih masukan, atau kita berbagi cerita horor. Subscribe, share juga boleh. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.